Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Damayanti, mahasiswa Pendidikan Kimia 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom. Pada materi kali ini ada 3 indikator pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan perkembangan teori atom. Yang kedua, menganalisis tentang penelitian teori atom yang dilakukan oleh Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan juga mekanika kuantum sebagai penyempurnaan teori atom secara benar dan tepat. Yang ketiga, mempresentasikan hasil penyelesaian lembar kerja peserta didik mengenai perkembangan teori atom secara komunikatif dan percaya diri. Atom pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan yang bernama Demokritus. Demokritus menggagas bahwa atom berasal dari kata atomos yang berarti A artinya tidak dan tomos artinya terbagi. Jadi atom merupakan suatu partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya, perkembangan teori atom awal era modern dilakukan pada tahun 1808 oleh seorang ilmuwan yang bernama John Dalton. Nah, John Dalton mengemukakan bahwa atom merupakan suatu partikel yang tidak dapat dibagi lagi dan digambarkan seperti bola pejal yang tidak bermuatan. Nah, pada hipotesis teori atom John Dalton, diantaranya yang pertama, atom merupakan partikel penyusun suatu unsur. Yang kedua, semua atom unsur tertentu adalah identik, memiliki ukuran, massa, dan sifat kimia yang sama. Yang ketiga, senyawa tersusun atas atom-atom dari 2 unsur atau lebih. Yang keempat, perbandingan jumlah atom dari setiap 2 unsur dalam senyawa adalah bilangan bulat atau pecahan sederhana. Yang kelima, reaksi kimia terjadi pemisahan, penggabungan, atau penyusunan ulang suatu atom. Yang keenam, reaksi kimia tidak mengakibatkan penciptaan ataupun pemusnahan atom-atom. Perkembangan model atom selanjutnya adalah model atom Joseph John Thomson, di mana pada model atom Thomson ini disebutkan bahwa atom berbentuk seperti roti kismis. Kenapa? Karena pada atom itu merupakan terdapat partikel yang bermuatan positif dan memiliki suatu elektron yang menyebar di dalamnya seperti roti kismis. Nah, pada penelitian yang dilakukan berupa tabung sinar katoda, bahwa di situ dijelaskan, didapatkan bahwa pada penelitian yang dilakukan dihasilkan suatu atom itu memiliki muatan negatif berupa elektron. Nah, pada penjelasan tabung sinar katoda di situ bahwa ketika sinar katoda diteruskan, nah sinar katoda itu membelok kepada medan listrik yang bermuatan positif, artinya sinar katoda di sini bermuatan negatif. Nah, perkembangan model atom selanjutnya adalah perkembangan model atom Ernest Rutherford, di mana pada perkembangan model atom selanjutnya yaitu model atom Rutherford. Model atom Rutherford ini merupakan model atom baru dari struktur atom. Model atom Rutherford menjelaskan bahwa suatu partikel yang bermuatan positif berupa proton dalam suatu atom seluruhnya itu berada pada inti atau nukleus, di mana elektron-elektronnya itu mengelilingi dalam lintasannya. Dibuktikan dengan suatu penelitian berupa tembakan sinar alfa. Nah, pada penelitian ini dijelaskan bahwa sinar alfa yang ditembakkan ke lempeng tipis emas itu banyak yang menembus lempeng emas tersebut, dan ada juga yang dibelokkan dan ada juga yang dipantulkan ke arah sinar datang. Artinya di situ ketika sinar alfa ditembakkan ke lempeng tipis emas dan menembusnya, artinya bahwa mengenai suatu ruang kosong, dan ketika sinar alfa itu dibelokkan atau dihamburkan, artinya sinar alfa tersebut itu mengenai suatu elektron yang bermuatan negatif, dan ketika sinar alfa itu dipantulkan kembali, artinya sinar alfa tersebut itu mengenai suatu partikel yang bermuatan positif, di mana sinar alfa di sini adalah bermuatan positif. Perkembangan teori atom selanjutnya yaitu perkembangan model atom Niels Bohr, di mana
model atom Niels Bohr di sini dijelaskan bahwa suatu atom itu terdiri dari inti atom yang berupa proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron dalam orbitnya atau dalam lintasannya, atau bisa diilustrasikan seperti tata surya di mana inti atomnya adalah matahari dan elektron yang mengitarinya itu merupakan planet. Nah, elektron yang mengitarinya itu berupa orbit atau kulit atom, biasa disebut dengan kulit atom. Nah, kulit atom yang berada jauh dengan inti atom itu akan semakin besar energinya dibandingkan dengan kulit atom yang berada dekat dengan inti atom. Pada penelitian model atom Niels Bohr ini dibuktikan dengan eksperimen spektrum pancar atom hidrogen, di mana dijelaskan bahwa suatu elektron itu tidak dapat jatuh ke inti atom ataupun berpindah kecuali adanya pengaruh penerimaan energi atau pelepasan energi. Nah, ketika elektron melepaskan energi, maka terjadi eksitasi, di mana elektron yang berada di kulit dalam itu berpindah ke kulit atom luar. Nah, ketika elektron mengalami melepaskan energi, maka terjadi transisi, di mana elektron yang berada di kulit atom luar berpindah ke kulit atom yang dalam. Perkembangan teori atom selanjutnya adalah perkembangan teori atom modern yang disebut dengan model atom mekanika kuantum, atau juga bisa disebut dengan teori ketidakpastian, di mana pada perkembangan model atom mekanika kuantum di sini suatu elektron itu mengelilingi inti atom dengan tingkat energi yang berbeda-beda, di mana elektron keberadaannya tidak bisa dipastikan. Kebolehjadian ditemukannya elektron adalah dengan fungsi gelombang ditemukan dalam orbital-orbital yang disebut dengan bilangan kuantum berupa S, P, D, dan F. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.